lagi. Ayam hambanya yang mukmin dan nanti akhirat. Karena segala puji bagi Allah Tuhan yang memberi bagi hambanya yang salikin yang melalui jalan dan sago dengan jalan minhajul abidin. Minhaj itu jalan abidin, ibadat orang yang menguihdahkan masukkan Tuhan. Di jalan nak masukkan Tuhan di dalam segala gawe dan segala amal. Wa karamahum bikaramihi wa faidu rahmatihi bi ihya'i ulumiddin. Dan dimuliakan mereka itu dengan anugerahnya, dengan pemberiannya, pemerintah Allah dan lempah rahmatnya, dengan ihya'i ulumiddin, kitab ihya'i ulumiddin. Ini ihya itu hidup, mana ulum itu ilmu jamak menghidupkan ilmu agama. Keduanya itu karangan bagi Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, itu kalian lah. Wahuma min aini syariatihi al-Muhammadiyah Muhammadiyati wa tariqatil Ahmadiyati wa munhallani min manahilil muttaqin. Dan keduanya itu setengah daripada ain syara' Muhammadiyah dan setengah daripada tariqah Ahmadiyah. Tariqah itu jalan hati, ilmu nyalankan hati untuk kasago. Namun halani min manahilil muttaqin. Dan keduanya itu setengah daripada ain syariat Muhammadiyah dan setengah daripada tariqah Ahmadiyah. Dan keduanya itu perhentian daripada ibarat apa perhentian orang yang muttaqin. Artinya di jalan itulah kena orang itu tetap tuna dan lagi jaya lain. Wa awdaha muskalatil kitabi wal ahadisin nabawiyah wa asal sholihin wa aqwalul ulama'ir rasikhin al-arifin, dan membukakan keduanya dan mewadihkan, menerangkan gitu kok, menerangkan kesamaran Quran dan hadis, dan beberapa hadis Nabi, hadis nabawiyah, beberapa hadis Nabi, dan asar. Ada asar tuh ya itu yang artinya yang dibuat oleh orang-orang soleh dan segala perkataan ulama yang mahir lagi arifin. Yang mahir artinya ilmu telah mahir lah, tidak apa kalau kita lah mahir lah dapat di luar pala gitu ya. Wassalatu wassalamu alal qaili ulama'i ummati ka anbiya'i bani Israil
Fahal min fi ummatikuma khabaran kaza aqala la bal wala minal umamis sabiqin. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yo ulama umatku tu, ulama daripada umatku itu seperti anbiya, seperti nabi zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel banyak nabi-nabi. Sama. Dan lagi sabdanya dilihat orang di dalam tidur. Di dalam tidur bagi Nabi Musa dan Nabi Isa. Adakah pada umat kedua kamu orang yang alim seperti ini? Yakni diisyaratkan kepada Imam Ghazali. Jadi mimpi Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi ditanya, ada tak umat kau nak? Umat kau macam alim macam Imam Ghazali. Maka jawab keduanya, tiada. Tak kerti. Tapi tiada dapat seperti ulama umat ini. Daripada segala umat umami anbiya, umat nabi-nabi yang dahulu. Wa ala alihi wa ashabihi nujumil hidayah ma syaraha syarihun haqiqatun tariqatun khidmatu rabbil alamin. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya, bintang penunjuk pula, bintang penunjuk selama-lamanya. Ini di bintang tu penunjuk kita nak ke arah ke timur mana kau ke jaya ke belat kan malam. Aku sama dengan bintang. Ulama membukakan yang membukakan hakikat, ilmu hakikat, ilmu tariqah bagi menghadamkan diri kepada Tuhan Tuhan alam. Ilmu hakikat, tarekat. Di pejanati itu ilmu tarekat, kalau dengan tarekat nak sabandi, ada belajar lah. Ilmu pejanati ke, nanti beramal berkenyo, hanya tarekat tu beramal namanya pakai tu, beramal tu. Dan di atas segala keluarganya dan segala sahabatnya, bintang petunjuk selama-lamanya, membukakan hakikat, tarekat dan khidmat ke Tuhan dan alam. Wabad bahagi tarjumatul muallifi radhiyallahu anhu wa huwa sayyiduna al-imamul alimur rabbani wal alifus samadani qutbul wujud sahibul kasbi wasyuhud. Dan adapun kemudian daripada itu, maka inilah tarjamah dipindah bahasa bagi muallif, bagi yang mengarang radhiyallahu anhu. Dan itu penghulu kami, imam yang alim rabbani. Alim yang rabbani, yang pikirannya itulah ingat segala hal kau dari Tuhan kalau, dan yang arif, yang segala kenalnya Tuhan, samadani, yaitu kutub ya, bawa kutub wali, nanti bawa kutub itu anak murid lah jadi wali, itu kutub angkat.
Kalau belum ada murid menjadi wali, belum dapat bakat kutub. Macam dok ada jalani. Tu lah kutub, tu bab murid dia banyak di wali yo. Kutub wujudin. Angkat. Ini yang punya kasab. Lah kasab. Apa tu kasab? Lah maco. Tulis di lumah pus. Yang esok pagi lah dia baca sehari ko. Itu. Kenyang tengok jinnya. Kasab ko, jin tu orang gila nampak ko. Dan suhud. Lah makam suhud. Kita kan meyakinkan dengan Tuhan. Dia tak dilihat itulah. Apa yang dia tekan itu dia tengok Suhud namanya. Hujjatul Islam. Kau pangkat yang tadi. Hujjatul Islam. Wal mahajjah. Tempat orang mengambil dalil. Apa namanya cakap ini dalil. Allati yatawassalu ila darissalam. Dimasyhurkan antara ulama alam akan hujjatul Islam dan tempat ambil dalil yang menyampaikan kepada negeri Darussalam, negeri Sago itu Darussalam tu. Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Namun yaitu Abu Hamid, Bapak Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau nama Muhammad Ghazali bin Muhammad Jadi ayah dengan datuk senama. Tusi itu bangsanya. Aku adalah radhiyallahu anhu Imamul Azam pada makom asma dan segala karangannya. Tapi maka itu asal yang amat besar, yakni puhun segala kitab. Puhun itu tidakan. Puhun segala kitab dan asal bagi segala kitab. Syaikhaini Imamin Nawawi dan Imam Rabi'i. Maka yaitulah puhun tempat pengambilan yang amat besar. Dan itu mahal. Terus Cina tuh Mas'alun ya amat manis. Istimewa pula ihya, manis di ruhani. Musahal yang amat manis. Istimewa pula ihya ulumuddin, yang menghidupkan segala hati. Kalau marifat hidup mati. Yang mati tempat kembali pekerjaan yang dicita-cita atasnya.
di dalam amal dan mulazimuhu melaziminya akan dia oleh punya kulub, oleh punya hati. Demikian lagi segala karangannya, maka demikian itu adalah menunjukkan atas besar qadarnya. Dari karang tentulah bahasa pangkat dia lebih besar, lebih tinggi. Karang hitam lah tahu punya kelebihan. Pergilah banyak karangnya, lah besar pula. Dan demikian lagi menunjukkan besar qadarnya, besar pangkatnya. Barang yang dilihat di dalam tidur orang yang salihin, orang yang soleh, yang adalah ia satu suku daripada bapa suku nubuah, pada benarnya daripada sabda yang mempunyai hadrat Muhammadiyah adalah pada umat kedua kamu, yakni Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina Abdul salatu wassalam. Khabaran, yakni ulama yang alim seperti ini disyaratkan kepada Imam Ghazali, maka jawab keduanya tiada. Dan demikian lagi barang yang riwayat daripada Imamul Arifin Ibnu Malik, daripada Imam Arifin Yaqutul Kursi, daripada Kutubul Arifin Al-Fardi Al-Jami'i Abil Abbas Al-Mursi, daripada Syarifil Husna, Syekhnya yaitu Kutubul Fardi Ghaustus Syarif Abi Hasan Ali As-Syazali, daripada Imam Al-Ali Al-Kabir Ibni Haris Harrazahum yang dimasyhurkan dengan ini Hirazim, bahwasanya ia mengkhabarkan sahabatnya bahwasanya adalah ia menjahatkan sangko dengan Imam Ghazali. Dan ia mencelo dalam kalamnya di dalam Ihya Ulumuddin, dan menjuruh mengumpulkan nasakh Ihya. Artinya kumpul kalau kitab Ihya Ulumuddin. Mencita-cita atas membakarakan dia. Maka melihat ia akan Imam Ghazali dalam tidurnya. Mimpi. Maka menyeru ia akan dia kepada Rasulullah SAW. Ngajak hadap Rasulullah. Maka berjalan aku sotonya. Maka kalau berhenti kami antara hadapan Nabi SAW dan padanya di tepinya Nabi Syekhoni, kedua orang tua, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nanti kanan Maka sembah Imam Ghazali, ya Rasulullah, ini, jadi orang ini menyangka bahwa aku berkata daripada engkau, artinya ngarang kitab. Barang yang tiada engkau berkata. Artinya aku membuat. Tak ada dari agama kau dah. Maka jika adalah pekerja ini seperti yang ia sangka, maka tobatlah aku kepada Allah. Dan jika ada sesuatu yang sudah engkau elokkan dia, ya Rasulullah, kalau betul lagi tak kudu, lah hasillah bagiku daripada berkah engkau. Berapa pekat lah kalau. Maka ambil olehmu bagiku hakku.
artinya hak nuduh. Apa hukum nuduh? Kan? Apa bulu kotan nuduh tidak benar. Daripada khasamku. Kemudian maka diberi. Diberi di lututnya. Hingga diberikan dia kepada kitab Ihya. Ulumuddin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Imam Ghazali keluar kitab Ihya keluar bagi Nabi. Maka menilik padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 daun, kemudian 1 daun, sampai hingga habis. Kepada akhirnya. Kemudian maka bersabda, ya demi Allah, bahasanya kitab ini suatu yang amat elok. Kemudian maka diberikan akan dia Abu Bakar. Maka menilik dia. Padanya demikian juga macam Nabi lah. Kemudian maka berkata, bahkan demi Tuhan yang membangkitkan dikau Nabi yang sebenarnya. Ya Rasulullah, bahasanya sangat baik. Kemudian diberikan akan dia kepada Umar, kitab tadi. Maka menilik ia kepadanya demi jua. Kemudian maka berkata ia seperti Siddiq. Maka menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan kain, paculkan baju. Orang yang menyangka akan dia itu. Dan hendak didera tani. Dan dia had menuduh. Dia nak dihukum had nuduh. Nuduh dia betul. Maka menanggalkan, dipaculkan. Tinggal tanu lagi ya, baju, baju galau, kain. Dan dipukulnya. Akan dia kemudian mensepaat akan dia oleh Abu Bakar. Mukulnya Umar. Jadi Abu Bakar ngadap ke Nabi mensepaat, nanti minta diampunilah. Kemudian daripada dipukulnya 5 kali, sudah 5 kali dengan cemeti, maka bersembah ya Rasulullah, sungguhnya ia perbuat ini karena ijtihad. Karena dia ijtihad go masalah sihan. Ijtihad yo pada sunnah kamu. Dan membesarkan dia. Maka mengampunkan baginya Abu Hamid Al-Ghazali. Artinya tentu Imam Ghazali pengampuni. Yang dicakap Bakar kan, rahimahullah taala. Pada ketika itu maka segala jago, ia daripada tidurnya memberitahu ia akan tolannya, kawannya, yakni anak muridnya, yang barang yang berlaku baginya, kejadian dia mimpi itu. Dan duduklah ia 25 hari sakitnya, dah hukum dan tidur. 25 hari daripada demikian pukul itu. Kemudian maka melihat dia akan Nabi SAW dalam tidurnya menyapu dengan tangannya yang mulia lagi berkah di atasnya, maka sembuh. Bau betah padanya, maka dipukul akan diaku, maka tobat aku. Dan kata Abu Hasan Hasan Syadzali radhiyallahu anhu, sungguhnya mati dan bekas mati tebakan jatuh dan tak hilang bekas kena pukulnya mati pada tubuhnya. Dan ini dalil kebesarannya dan kekeramatnya radhiyallahu anhu. Dan demikian lagi, Allah. Dia bikin aku nak bohong.